Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait tugas besar PKWN yang mengangkat tema lingkungan hidup di aspek air, tanah, udara, dan hutan dalam rangka persiapan hidup mapan di usia 35 tahun. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Dimulai dari latar belakang. Usia 35 tahun itu sering jadi tonggak perencanaan hidup mapan, meliputi stabilitas finansial, kesehatan, dan kualitas hidup. Tetapi, aspek lingkungan hidup seperti air, tanah, udara, dan hutan sering terabaikan. Kerusakan lingkungan akibat polusi, deforestasi, dan urbanisasi dapat mengancam kesehatan, ketahanan pangan, dan juga sumber daya alam, sehingga berdampak langsung pada kehidupan dan di masa yang akan mendatang. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup menjadi kunci keberlanjutan hidup mapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari makalah ini. Yang pertama, makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi lingkungan terhadap kualitas hidup dan kesiapan untuk mencapai hidup yang mapan. Yang kedua, menyajikan dampak negatif oleh kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan seseorang. Dan yang terakhir, mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat mendukung keberlanjutan hidup mapan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan literatur review mengenai hidup mapan dan lingkungan yang mencakup tanah, hutan, air, dan udara. Hidup mapan sendiri mencakup kestabilan finansial, kesehatan, dan hubungan sosial. Menurut Jawa Pos, hidup mapan di usia ini mencakup karir, keuangan, dan kehidupan hubungan yang baik. Sementara itu, menurut Francisca Iriani, penting sekali untuk perencanaan dini untuk mencapai kestabilitasan ini. Yang kedua, apa peran lingkungan dalam kehidupan yang mapan? Menurut Dinas Lingkungan Hidup Semarang, lingkungan bersih mendukung kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, lingkungan yang buruk akan meningkatkan risiko penyakit, sehingga pelestarian lingkungan merupakan bagian penting daripada rencana hidup yang mapan. Ketiga, degradasi tanah. Degradasi tanah akan mengancam ketahanan pangan. Selain itu, dampak konversi lahan terhadap kesuburan tanah memicu impor pangan dan risiko bencana. Sehingga pengelolaan tanah berkelanjutan penting untuk hidup yang mapan. Yang keempat, hutan. Hutan menyediakan oksigen dan dapat menjaga iklim. Oleh karena itu, hutan sangat penting untuk keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Yang kelima, kualitas air. Air yang bersih dapat mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas. Menurut Litternote, air yang tercemar akan mengurangi kualitas hidup dan kesehatan, sehingga akses air bersih sangat penting untuk mencapai hidup yang mapan. Kemudian yang nomor 6, polusi udara. Menurut Hidayat, polusi udara dapat memicu gangguan kesehatan serius dan menurunkan kualitas hidup. Pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi bersih juga merupakan langkah penting untuk mencapai kehidupan yang mapan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan studi literatur dari nomor 7 ini, yaitu mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Jadi, IKLH adalah indikator yang menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan 3 parameter utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Menurut KLHK 2023. Kualitas air mencakup kebersihan sumber air dari pencemaran, sementara kualitas udara diukur melalui konsentrasi polutan seperti PM2,5 dan PM10, serta emisi gas rumah kaca. Kemudian tutupan lahan mencerminkan luas area hijau, termasuk hutan dan ruang terbuka hijau. Jadi kurang lebih ini seperti unsur tanahnya. Kemudian IKLH membantu memberikan informasi objektif kondisi lingkungan, memantau keberhasilan program lingkungan, dan mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Indeks inilah yang akan kita gunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup suatu daerah yang nanti bentuknya akan dalam berbentuk poin dengan skala 0 sampai 100 untuk setiap daerahnya.
Kemudian selanjutnya indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak menurut UNDP 2020. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan melalui rata-rata dan harapan lama sekolah, serta standar hidup melalui pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita. Sebagai tolak ukur pembangunan manusia, IPM digunakan untuk merencanakan kebijakan dan mengevaluasi program pembangunan. Jadi, indeks pembangunan manusia ini akan kita gunakan sebagai tolak ukur kemapanan para penduduk di daerah tertentu yang nantinya sama dalam bentuk poin seperti IKLH tadi. Untuk kemudian nanti kita bandingkan. Baik, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jadi, penelitian ini mengandalkan kajian literatur yang mencakup berbagai sumber seperti artikel dan jurnal. Artikel ini merupakan artikel yang kami ambil dari terbitan Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia dan jurnal-jurnal sebagai referensi kami dalam menyusun makalah ini. Literatur ini digunakan untuk memberikan dasar teori mengenai bagaimana kualitas lingkungan hidup dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesiapan finansial individu dengan melakukan perbandingan indikator kualitas lingkungan dan kemapanan, kemudian membandingkan hasil pengolahan data dari keduanya dengan visualisasi untuk diambil kesimpulan. Kajian ini juga mencakup studi sebelumnya yang membahas hubungan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan individu, serta strategi untuk mencapai kondisi mapan dalam konteks lingkungan yang sehat. Baik, selanjutnya pembahasan peran lingkungan hidup dalam mencapai hidup mapan. Jadi yang pertama itu kesehatan. Pada kesehatan ini yang berpengaruh adalah air bersih dan udara yang bebas polusi akan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan mendukung produktivitas. Yang kedua itu produktivitas kerja. Lingkungan nyaman dan udara bersih akan meningkatkan konsentrasi, kualitas tidur, dan performa kerja. Hal ini tentu dapat kita rasakan semua. Contohnya untuk kualitas udara dan suhu itu pada ruangan ber-AC dan tidak, kita akan merasakan produktivitas yang berbeda juga. Selanjutnya, ketahanan pangan, tanah subur mendukung pertanian berkelanjutan, menjaga kebutuhan pangan lokal dan global. Ketiga hal ini sudah cocok dengan IKLH tadi. Yang terakhir itu energi berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan seperti surya dan angin, menjamin kebutuhan energi masa depan secara ramah lingkungan. Baik, ini merupakan peta daerah Indonesia berdasarkan indeks IPM dan IKLH. Jadi semakin dia berwarna gelap, semakin berwarna merah tua, maka pada IPM ini dia semakin tinggi juga skornya atau semakin bisa dikatakan semakin mapan dalam tolak ukur kita. Untuk yang kanan ini IKLH, jadi semakin biru dan kehijauan gelap itu, maka dia semakin bagus juga indeks kualitas lingkungan hidupnya. Kemudian di sini terdapat chart yang kita visualisasikan untuk setiap daerahnya di 34 provinsi di Indonesia pada data tahun 2022. Perbandingan indeks IPM dan IKLH. Di sini bisa kita lihat perbandingannya. Jadi secara visualisasi sendiri kita bisa lihat semakin tinggi yang biru ini atau IPM itu, maka kualitas lingkungan hidupnya juga malah cenderung menurun. Jadi di sini terdapat terdapat korelasi yang negatif atau berbanding terbalik. Dari data yang kami visualisasikan dan kami dapatkan pada tahun 2022 seperti ini. Jadi kita dapatkan rumus regresi linearnya untuk IPM ini 104,37 dikurangi 0,43 IKLH. Jadi secara garis besar, setiap kali nilai IKLH bertambah 1 poin, maka nilai IPM ini juga akan berkurang sebanyak 0,43 poin. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi berbanding terbalik dari data yang kami bandingkan. Tapi indeks ini bukan berarti benar-benar memengaruhi gitu. Bisa jadi karena produktivitas
di lingkungan tersebut, jadinya manusia di dalamnya juga menciptakan produktivitas seperti di pabrik, dan hal itu akan menurunkan indeks kualitas lingkungan hidup, tetapi membuat penduduknya semakin mapan. Jadi ada faktor eksternal tidak kita tidak diperhitungkan, tidak bisa diperhitungkan dan di hubungan antara keduanya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu pembahasannya. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, terutama pada bagian kesimpulan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan regresi yang dilakukan pada data, didapat rumus IPM sama dengan 104,7 min 0,43 kali IKLH. Artinya adalah intercept 104,37 berarti bahwa ketika nilai IKLH adalah 0, nilai IPM diprediksi berada pada 104,37. Namun secara praktis nilai ini tidak relevan karena IKLH tidak mungkin 0. Kemudian koefisien IKLH berarti setiap peningkatan 1 unit pada IKLH dihubungkan dengan penurunan rata-rata 0,43 unit pada IPM. Kemudian strategi pengelolaan unsur lingkungan. Yang pertama untuk air. Pengelolaan air bisa dilakukan dengan teknologi hemat air seperti irigasi tetes dan pengelolaan air limbah yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya air alami, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan badan air, dan mencegah pencemaran juga sangat penting. Kemudian untuk tanah, pendekatan berkelanjutan seperti agroforestry dan rehabilitasi lahan kritis diterapkan untuk menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, dan memastikan tanah tetap produktif. Kemudian untuk energi, pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa menjadi prioritas untuk menggantikan energi fosil. Inovasi efisiensi energi dan pembangunan infrastruktur hijau turut mendorong keberlanjutan. Kemudian untuk udara, pengurangan emisi dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi publik ramah lingkungan. Kebijakan yang mendukung transportasi ramah lingkungan serta penerapan standar emisi yang lebih ketat juga diperlukan untuk menjaga kualitas udara. Nah, selanjutnya ada implementasi dari prinsip berkeberlanjutan untuk hidup mapan. Nah, kita perlu mengintegrasikan beberapa prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup yang berkelanjutan ini bisa dicapai dengan beberapa cara, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang limbah, kemudian ada juga dengan cara menciptakan ekonomi yang sirkular, yaitu bisa kita lakukan dengan melakukan perubahan pola konsumsi, yaitu dengan memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung industri yang berkelanjutan. Yang kedua ada investasi pada infrastruktur hijau. Yang dimaksud dengan infrastruktur hijau ini contohnya seperti taman kota, kemudian sistem drainase ramah lingkungan, juga bangunan hemat energi yang akan dapat meminimalkan jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup di kawasan tersebut. Infrastruktur hijau ini juga bisa digunakan sebagai ruang terbuka yang bisa digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan dan juga kampanye sosial. Nah, pendidikan dan kampanye ini penting sekali agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pelestarian lingkungan, dan ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal dan juga kampanye-kampanye sosial lainnya. Ini akan bisa membantu untuk membentuk pola pikir yang lebih sadar lingkungan dan mendorong tindakan-tindakan untuk bisa menghadapi dan mengatasi tantangan iklim. Selanjutnya ada persiapan hidup mapan di usia 35 tahun. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya bisa kita tarik beberapa poin-poin, yaitu mengenai apa saja yang bisa kita siapkan agar bisa siap hidup mapan di usia 35 tahun. Yang pertama, ada menjaga kesehatan melalui lingkungan hidup yang sehat. Hal ini bisa kita capai melalui dua cara, yaitu dalam aspek kesehatan fisik kita bisa mencoba untuk memastikan bahwa lingkungan tempat kita tinggal, kerja, dan melakukan semua aktivitas lainnya itu memiliki udara bersih, air yang layak, dan juga tanah yang tidak terkontaminasi. Ini adalah langkah-langkah untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Kemudian cara lain yaitu dengan tetap menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga dan aktivitas fisik rutin yang lainnya agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam jenis penyakit. Nah, yang kedua ada dari aspek kesehatan mental. Nah, lingkungan yang hidup yang sehat ini juga penting untuk selain kepada tubuh jasmani kita, tapi juga penting terhadap kondisi mental kita. Jadi keberadaan ruang hijau, taman kota, dan juga kawasan terbuka publik yang nyaman itu dapat membantu mengurangi stres yang kita rasakan.
sehingga dapat memberikan rasa tenang serta meningkatkan kebahagiaan. Kemudian hal ini bisa menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, waktu pribadi, dan juga menikmati waktu terbuka. Sehingga hal-hal ini akan bisa membantu kita untuk bisa siap untuk memiliki kesehatan mental yang diperlukan di usia 35 tahun nanti. Nah, yang kedua, persiapan untuk hidup mapan yang kedua adalah pengelolaan keuangan dan investasi dalam infrastruktur hijau. Nah, di usia 35 tahun kita diharapkan bisa memiliki kestabilan finansial, sehingga bisa kita lakukan beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan investasi untuk masa depan. Nah, investasi ini bisa dilakukan dalam sektor-sektor yang berkelanjutan, misalnya properti, khususnya properti yang ramah lingkungan, kemudian energi terbarukan, dan juga teknologi hijau. Hal-hal tadi dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien juga bisa menurunkan biaya operasional dan meningkatkan daya saing kita di dunia kerja nanti. Kemudian yang kedua adalah membangun infrastruktur pribadi yang berkelanjutan. Nah, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kita pasti memerlukan tempat tinggal, dan memiliki rumah yang ramah lingkungan ini menjadi salah satu tujuan utama yang harus kita miliki. Rumah yang dapat dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi energi, pengelolaan air, dan penciptaan ruang terbuka hijau dapat mengurangi pengeluaran jangka panjang kita dan akan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Persiapan hidup mapan di usia 35 tahun yang ketiga adalah pengembangan karir dan peningkatan kualitas pendidikan. Terkait karir berkelanjutan, pilihlah profesi yang mendukung keberlanjutan seperti pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, atau teknologi hijau. Tingkatkan peluang dengan mengikuti kursus atau sertifikasi terkait. Lalu terkait pendidikan untuk masa depan, prioritaskan pendidikan yang relevan dengan keberlanjutan dan inovasi, baik secara formal maupun informal, untuk menghadapi tantangan global dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar kerja. Contohnya seperti mengikuti kelas terkait pengetahuan lingkungan hidup yang tersedia di perkuliahan. Lalu yang keempat, menjaga ketahanan pangan dan energi. Terkait ketahanan pangan, konsumsi produk lokal dan organik dapat mendukung lingkungan hidup. Kebun rumah atau program pertanian perkotaan juga membantu menciptakan ketahanan pangan pribadi dan mengurangi ketergantungan global. Lalu energi berkelanjutan, hemat energi dengan teknologi efisien dan gunakan sumber daya terbarukan seperti panel surya untuk mengurangi biaya dan dampak terhadap lingkungan. Investasi pada solusi energi hijau ini menjadi bagian penting dari perencanaan masa depan. Lalu yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Terkait tanggung jawab sosial, ikut serta dalam kegiatan yang mendukung pengelolaan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seperti sosialisasi prinsip keberlanjutan dalam lingkungan hidup. Terkait jaringan dan kolaborasi, membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan kolega, memungkinkan berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk menciptakan perubahan yang positif dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar kerja. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang telah kami teliti. Jadi yang pertama adalah peran lingkungan hidup, yaitu kualitas lingkungan hidup mendukung kestabilan kehidupan melalui ketersediaan air bersih, udara sehat, dan tanah yang subur. Lalu yang kedua adalah keseimbangan pembangunan dan pelestarian, yaitu pembangunan berkelanjutan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati tanpa merusak sumber daya esensial. Lalu yang ketiga adalah pentingnya strategi jangka panjang, keseimbangan antara pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan memberikan jaminan hidup mapan. Lalu yang keempat adalah kesadaran berkelanjutan. Gaya hidup ramah lingkungan, pendidikan, dan juga pengelolaan sumber daya yang bijak adalah kunci untuk mencapai hidup mapan. Lalu saran yang kami dapatkan setelah kami melakukan analisis adalah yang pertama, mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam hidup mapan. Perencanaan hidup mapan mencakup ekonomi, keterampilan, dan dampak lingkungan. Lalu yang kedua adalah edukasi keberlanjutan. Generasi muda perlu memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga adalah kebijakan berkelanjutan. Kebijakan harus mendukung keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Yang keempat adalah peran masyarakat. Partisipasi dalam penghijauan, pengelolaan limbah, dan konservasi sangat penting. Yang terakhir adalah efisiensi sumber daya. Pemakaian sumber daya yang bijak memastikan keberlanjutan. Lalu, review dari literatur kami. Yang ketujuh adalah
indeks kualitas lingkungan hidup. ILH adalah indikator yang menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan 3 parameter utama, adalah air, udara, dan juga tutupan lahan. Kualitas air mencakup kebersihan sumber air dari pencemaran, sementara kualitas udara diukur melalui konsentrasi polutan seperti PM2.5 atau PM10. Tutupan lahan mencerminkan luas area, termasuk hutan dan ruang terbuka hijau. IKLH membantu memberikan informasi objektif kondisi lingkungan, keberhasilan program lingkungan, dan mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia. IPM adalah indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan melalui rata-rata, dan harapan lama sekolah, serta standar hidup melalui PNB per kapita. Sebagai tolak ukur pembangunan manusia, IPM digunakan untuk merencanakan kebijakan dan mengevaluasi program pembangunan. Jadi, sekian adalah hasil dari analisis makalah kami. Terima kasih.